Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kembali menyalakan bara harapan, bukan lewat kemenangan di lapangan, melainkan dari meja perundingan dan diplomasi identitas naturalisasi. 3 nama baru muncul ke permukaan, membawa serta darah Indonesia yang mengalir di nadi Eropa. Mereka bukan sekadar pemain keturunan, mereka adalah simbol dari mimpi besar bangsa ini untuk berdiri sejajar di panggung dunia. Yang pertama, Biliano Jonathan, sayap cepat dari Utrecht. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Biliano Jonathan, pemain sayap eksplosif milik FC Utrecht dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah Deco Jonathan. Biliano bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga menunjukkan ketertarikan emosional terhadap tanah leluhurnya. Deco bahkan telah tiba di Jakarta pada Maret 2025, memenuhi undangan resmi dari PSSI, sebuah sinyal kuat bahwa proses ini bukan sekadar formalitas. Biliano dikenal sebagai pemain yang lincah, memiliki visi bermain yang tajam dan mampu bermain di berbagai skema. Dalam formasi 3-4-3 atau 4-3-3 yang kerap digunakan pelatih Patrick Kluivert, ia bisa menjadi tandem ideal bagi Oli Romeni dan Ragnar Ortmann. Bayangkan lini depan Garuda yang dihuni oleh 3 pemain berdarah Indonesia dengan pengalaman Eropa, sebuah mimpi yang perlahan menjadi nyata. Yang kedua, Jadon Oosterwolde, tembok kiri dari Istanbul. Jika Biliano adalah seniman di sisi sayap, maka Jadon Oosterwolde adalah benteng kokoh di sektor kiri pertahanan. Bermain untuk Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho, Jadon bukanlah nama sembarangan. Ia memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan yang solid, atribut yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Australia. Yang membuat kisah Jadon semakin menarik adalah pendekatan personal yang dilakukan oleh PSSI. Asisten pelatih Alec Pastor dikabarkan terbang langsung ke Istanbul pada Februari 2025 untuk bertemu Jadon yang membujuknya agar mau membela merah putih. Ini bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan diplomasi hati, membangun koneksi emosional antara pemain dan tanah leluhurnya. Yang ketiga, Tristan Kuycher, harapan dari Zwolle. Nama ketiga adalah Tristan Kuycher, pemain muda yang tengah dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PSV Zwolle. Meski sedang dalam pemulihan cedera lutut, potensi Tristan tak diragukan. Ia adalah bek tengah modern yang mampu membaca permainan dengan cerdas, yang memiliki distribusi bola yang rapi. Tristan adalah investasi jangka panjang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pilar pertahanan Garuda di masa depan. Dalam skema permainan yang menuntut bek untuk membangun serangan dari belakang, kehadiran Tristan akan sangat berharga. Strategi besar Erick Thohir dari naturalisasi ke Piala Dunia. Langkah PSSI ini bukanlah kebetulan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, naturalisasi telah menjadi bagian dari strategi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan tampil kompetitif di Piala Asia. Ini bukan sekadar soal menambah pemain, tetapi membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi. Erick Thohir memahami bahwa untuk melawan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, Indonesia membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas Eropa. Namun, ia juga menekankan bahwa proses ini harus transparan dan sesuai kebutuhan pelatih. Kami tidak asal ambil pemain, semua melalui diskusi panjang dan pertimbangan teknis, ujarnya dalam konferensi pers di GBK Arena. Reaksi publik antara harapan dan kecemasan. Seperti biasa, langkah naturalisasi memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian besar menyambut positif, melihat ini sebagai langkah realistis untuk meningkatkan kualitas tim. Namun ada juga yang khawatir bahwa pemain lokal akan tersingkir dan proses ini mengaburkan identitas nasional. Namun jika ditelaah lebih dalam, ketiga pemain ini bukanlah asing dalam arti sesungguhnya.
Mereka memiliki darah Indonesia, cerita keluarga yang terhubung dengan tanah air, dan yang terpenting niat untuk membela merah putih. Ini bukan sekadar soal paspor, tetapi tentang rasa memiliki. Darah Nusantara di nadi Orange. Berlian Bandhoef bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia Suriname dari pihak ibunya. Kakeknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sebuah fakta yang membuatnya memenuhi syarat FIFA untuk membela timnas Indonesia meski lahir dan besar di Belanda. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda Football Primer, Bandhoef menegaskan bahwa saat ini ia masih berkomitmen penuh untuk Orange. Saya lahir di sini, sejak kecil saya menyanyikan lagu kebangsaan Belanda dengan bangga. Nenek saya selalu bilang, nyanyikan dengan sepenuh hati, ujarnya. Pernyataan itu seolah menjadi palu godam bagi harapan publik Indonesia. Namun, ia menambahkan satu kalimat yang membuat jantung para pendukung Garuda berdetak lebih cepat. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Simbol dilema diaspora. Bandhoef bukan sekadar pemain muda berbakat. Ia adalah simbol dari dilema identitas yang dihadapi banyak pemain diaspora. Di satu sisi ada ikatan emosional dan historis dengan tanah leluhur. Di sisi lain ada realitas profesional dan nasionalisme tempat mereka dibesarkan. Musim ini Bandhoef tampil impresif bersama Stoke City di FL Championship. 5 gol dan 4 assist dari 34 laga menjadi bukti bahwa ia bukan sekadar talenta mentah. Ia juga telah membela timnas Belanda di level U16, U17 dan U21 sebanyak 23 kali. Namun belum satu pun caps di tim senior. Celah yang secara regulasi FIFA masih memungkinkan ia berganti asosiasi ke Indonesia. Naturalisasi, harapan atau ketergantungan. PSSI telah mengincar Bandhoef sebagai bagian dari proyek naturalisasi jangka panjang. Ia sempat masuk radar sejak Januari 2025 ketika pelatih timnas memantau langsung laga Sunderland versus Stoke City. Namun seperti banyak kasus sebelumnya, pendekatan itu belum membuahkan hasil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Indonesia terlalu bergantung pada pemain diaspora, ataukah ini bagian dari strategi realistis untuk bersaing di level global? Milian adalah contoh nyata bahwa naturalisasi bukan sekadar soal paspor, tapi juga soal hati, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Kita tidak bisa memaksa seseorang mencintai merah putih hanya karena garis keturunan. Di balik gaji fantastis dan sorotan media, salah satu alasan yang disebut-sebut menjadi faktor penentu adalah aspek finansial. Bandhoef saat ini digaji sekitar 15 miliar rupiah per tahun di Inggris, sebuah angka yang sulit ditandingi oleh federasi manapun di Asia Tenggara. Namun, apakah uang benar-benar menjadi faktor utama? Dalam wawancara yang sama, Bandhoef tidak menyebut soal uang. Ia lebih menekankan pada rasa bangga dan loyalitas emosional terhadap Belanda. Saya ingin menembus tim utama Orange, itu impian saya sejak kecil, katanya. Namun ia juga tidak menutup kemungkinan untuk membela Indonesia jika situasi berubah. Saya tidak menutup pintu, tapi saat ini fokus saya adalah Belanda, ujarnya. Reaksi publik antara kekecewaan dan optimisme. Respon publik Indonesia pun terbelah. Di media sosial banyak yang menyayangkan keputusan Bandhoef. Kalau tidak mau ya sudah, kita fokus ke pemain yang benar-benar cinta Indonesia, tulis seorang netizen. Namun tak sedikit pula yang tetap berharap. Dia masih muda, siapa tahu 2 tahun lagi berubah pikiran. Beberapa bahkan membandingkan kasus Bandhoef dengan pemain seperti Jay Izzet, Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang akhirnya memilih membela Indonesia meski punya opsi lain. Mereka membuktikan bahwa cinta tanah air bisa tumbuh bahkan dari jarak ribuan kilometer, ujar seorang jurnalis olahraga. Geopolitik sepak bola, identitas sebagai komoditas. Kasus Bandhoef juga membuka diskusi lebih luas tentang geopolitik sepak bola. Di era globalisasi, identitas bukan lagi sesuatu yang statis, ia bisa dinegosiasikan ulang bahkan diperdagangkan.
FIFA sendiri telah melonggarkan aturan pergantian asosiasi demi mengakomodasi realitas diaspora. Namun ini juga membuka ruang bagi negara-negara untuk berburu talenta dengan iming-iming panggung internasional. Indonesia bukan satu-satunya yang melakukannya. Qatar, Maroko, bahkan Jepang telah lama memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat skuad mereka. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia siap secara sistem untuk mengelola talenta diaspora secara berkelanjutan?